Perkenalkan, nama saya Nurul Arini Harwiyadni dari mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya ditugaskan untuk memberikan penyuluhan tentang penyakit lupus. Apakah Teteh bersedia? Bersedia. Baiklah Teh, langsung saja ya. Saya sudah menyiapkan materinya. Baik. Baiklah Teh, di sini saya akan menjelaskan apa itu lupus. Teteh udah tahu belum apa itu yang dinamakan penyakit lupus? Belum. Kalau begitu saya akan mulainya ya Teh. Oke. Pengertian lupus. Lupus adalah penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun tubuh yang bekerja dengan keliru. Dalam kondisi normal, sistem imun seharusnya melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri. Sedangkan pada pengidap lupus, sistem imun justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Inflamasi yang disebabkan oleh lupus bisa menyerang berbagai bagian tubuh antara lain sel darah dan paru-paru. Lanjut slide berikutnya ya Teh. Oke. Jenis-jenis lupus. Yang pertama ada systemic lupus erythematosus atau yang bisa disingkat dengan SLE, merupakan jenis lupus yang paling umum dan banyak diderita. Yang kedua, cutaneous lupus merupakan lupus yang hanya menyerang pada kulit. Yang ketiga, drug-induced lupus merupakan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat tertentu. Yang keempat, neonatal lupus merupakan kondisi lupus yang sangat langka. Jenis lupus ada 4, yaitu systemic lupus erythematosus atau yang bisa disingkat dengan SLE, merupakan jenis lupus yang paling umum dan banyak diderita. Yang kedua, cutaneous lupus merupakan lupus yang hanya menyerang pada kulit. Yang ketiga, drug-induced lupus yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan tertentu. Yang keempat, neonatal lupus merupakan kondisi lupus yang sangat langka dan hanya menginfeksi bayi pada wanita yang juga menderita penyakit lupus. Slide selanjutnya ya. Oke. Etiologi lupus atau penyebabnya. Etiologi lupus ada kemungkinan juga bahwa lupus dapat terjadi akibat kombinasi genetika dan faktor lingkungan. Orang dengan kecenderungan terkena lupus dapat terserang penyakit tersebut ketika mereka bersentuhan dengan sesuatu yang ada di lingkungan yang dapat memicu lupus. Berikut ini beberapa pemicu potensial lupus. Ada 3. Yang pertama, sinar matahari. Paparan sinar matahari dapat menyebabkan lesi kulit lupus atau memicu respons internal pada orang yang terkena rentan lupus. Yang kedua, infeksi. Terkena infeksi juga dapat menyebabkan lupus atau kambuhnya penyakit tersebut pada beberapa orang. Yang ketiga, obat-obatan. Lupus juga dapat memicu beberapa jenis obat dan seperti obat tekanan darah, obat anti kejang, dan antibiotik. Orang yang mengalami lupus akibat mengonsumsi obat biasanya dapat membaik setelah mereka berhenti minum obat tersebut. Selanjutnya, tanda dan gejala lupus. Yang pertama ada rasa sakit pada persendian, demam tinggi di atas 30 derajat Celcius, pembengkakan pada persendian, mudah lelah ketika melakukan aktivitas, ruam-ruam pada kulit, rasa sakit pada bagian dada ketika bernafas, kerontokan pada rambut sensitif terhadap sinar matahari, pucat pada bagian jari-jari ketika sedang kedinginan atau stres. Selanjutnya, tanda dan gejala lupus. Slide selanjutnya yaitu diagnosis penyakit lupus. Diagnosis penyakit lupus ada 4, yaitu tes darah dengan melakukan pemeriksaan hitung darah lengkap, yaitu tes yang berguna untuk menentukan jumlah dan jenis sel darah yang ada di dalam tubuh. Tes lain yang mungkin dilakukan adalah sedimentasi eritrosit, tes protein C reaktif, dan tes antibodi antinuklir yang mampu melihat peningkatan pada aktivitas sistem imun di tubuh. Yang kedua, tes urin. Untuk hal ini, ahli medis menggunakan urinalisis untuk menentukan peningkatan kadar darah atau protein dalam urin. Pemeriksaan ini mampu menunjukkan jika lupus dapat mempengaruhi ginjal. Yang ketiga, tes pencitraan. Ronsen dada atau ekokardiogram juga kerap digunakan untuk mengindikasikan peradangan atau penumpukan cairan di dalam atau di sekitar jantung dan paru-paru. Yang keempat, biopsi jaringan. Pengambilan sampel sel dari
area ruam yang mirip dengan gejala lupus juga dapat dilakukan untuk menentukan sel khas dari pengidap penyakit ini. Jika seseorang mengalami kerusakan pada ginjal, biopsi pada organ tersebut dapat membantu untuk menentukan pengobatan yang tepat. Slide selanjutnya yaitu komplikasi penyakit lupus. Ada beberapa komplikasi yang dapat disebabkan oleh lupus. Hal ini dapat terjadi akibat peradangan yang ditimbulkan penyakit tersebut. Beberapa kemungkinan komplikasi akibat lupus yang dapat terjadi antara lain ada gangguan ginjal, radang pembuluh darah, penyakit jantung, paru-paru, serta sistem saraf. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan oleh penderita lupus menjalani diet sehat dan seimbang untuk mengontrol penyakitnya. Caranya bisa dengan mengkonsumsi makanan yang dianjurkan untuk penderita lupus. Yang pertama, makanan kaya kandungan omega 3. Teteh tahu nggak makanan kaya kandungan omega 3 itu kayak apa contohnya? Nggak tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contohnya itu kayak seperti ikan salmon, rumput laut, serta kacang-kacangan. Yang kedua, makanan tinggi kalsium, yaitu contohnya produk olahan susu, tahu, brokoli, serta bayam. Yang ketiga, makanan kaya antioksidan. Contohnya buah, sayuran, dan teh hijau. Makanan yang tidak dianjurkan yaitu daging merah, bawang putih, makanan olahan dan lemak trans, sayuran nightshade atau yang bisa dicontohkan sebagai terong, tomat, serta kentang. Yang terakhir, garam. Selanjutnya, pencegahan penyakit lupus. Pencegahan penyakit lupus bisa dibatasi paparan sinar matahari terutama pada siang hari, hindari stres dan konsumsi beberapa obat-obatan, pastikan untuk menerapkan pola hidup sehat atau PHBS, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, lakukan diet nutrisi, kembangkan teknik manajemen stres seperti meditasi dan yoga. Istirahat yang cukup setiap malam, kurang lebih 7 hingga 9 jam lamanya. Sebelumnya teteh merokok atau tidak? Enggak. Alhamdulillah kalau gitu ya teh, soalnya kalau ngerokok itu bisa mempengaruhi autoimun dalam tubuh, terus bisa mengidap penyakit lainnya kayak gitu teh. Slide yang terakhir ya. Selanjutnya yaitu jenis obat untuk penyakit lupus. Yang pertama, obat anti radang non-steroid, contohnya yakni naproxen, ibuprofen, dan morfin. Obat anti malaria, jenis obat anti malaria yang diberikan yaitu hidroksikloroquine, kloroquine, dan quine and screen. Yang ketiga, kortikosteroid. Obat ini dibutuhkan oleh pasien lupus untuk mencegah peradangan yang sangat rentan terjadi pada tubuhnya. Sayangnya, obat kortikosteroid memiliki efek samping jangka panjang seperti menaikkan berat badan, tulang lebih keropos, serta meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes. Yang keempat, imunosupresan. Beberapa jenis obat yang biasanya digunakan yaitu azathioprine, microphenolate, leflunomide, dan methotrexate. Baiklah, materinya sudah selesai teh. Jika teteh ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan teh. Baik, saya ingin bertanya dong. Kan tadi di slide pertama ya ada yang keliru-keliru itu apa ya maksudnya? Maksud yang tadi sistem imun tubuh yang bekerja dengan keliru, yaitu sistem imun seharusnya melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri. Sedangkan pada pengidap lupus itu, sistem imun justru menyerang jaringan organ tubuhnya sendiri. Kayak gitu teh, teteh ngerti? Ya, baik mengerti. Terima kasih ya teh. Sama-sama. Teh, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup kayaknya. Baiklah, kalau sudah cukup, saya cukupkan ya teh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya. Makasih juga udah ngeluangin waktunya buat mendengarkan materi dari saya. Semoga materinya bermanfaat teh. Amin. Kalau begitu saya pamit dulu ya teh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.